Pengelola sekolah yang tidak berada di daerah khusus harus bersiap-siap. Mereka tidak akan menerima dana BOS bila jumlah peserta didik di sekolah itu di bawah 60. Mengapa revisi tetap mendiskriminasi? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Setelah banyak diprotes oleh masyarakat, akhirnya Kemendikbudristek merevisi Permendikbud nomor 6 yang mendiskriminasi sekolah-sekolah kecil dengan menerbitkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, dana bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Sayangnya, di dalam revisi ini pun masih terjadi diskriminasi. Bantuan operasional sekolah atau yang sering disebut dengan BOS adalah biaya operasional yang diberikan oleh pemerintah untuk masing-masing peserta didik. Mungkin kita perlu sedikit melihat latar belakang mengapa kebijakan dana BOS ini menjadi polemik. Pada tahun 2020, pemerintah menerbitkan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Di dalam Permendikbud ini disebutkan bahwa satuan pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik di bawah 60 selama 3 tahun berturut-turut, mereka tidak akan menerima dana BOS. Pada waktu itu belum banyak protes dari masyarakat. Tetapi sudah ada beberapa sekolah yang faktanya tidak menerima dana BOS karena jumlah peserta didik mereka di bawah 60. Tahun 2021, pemerintah kembali menerbitkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Di sini kembali ditegaskan bahwa satuan pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik di bawah 60 tidak akan menerima dana BOS. Kebijakan inilah yang kemudian diprotes oleh masyarakat. Aliansi penyelenggara pendidikan yang berbasis masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, Majelis Pendidikan Kristen, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Taman Siswa, Persatuan Guru Republik Indonesia, menyatakan menolak kebijakan ini karena dianggap diskriminatif. Aliansi ini kemudian beraudiensi dengan Komisi 10 untuk meminta pada kementerian agar kebijakan ini dibatalkan. Setelah itu, Komisi 10 memanggil Kemendikbudristek dan timnya untuk membahas masalah dana BOS ini. Dalam pernyataannya, Kementerian mengatakan bahwa kebijakan ini tidak akan dilakukan pada saat ini atau pada tahun 2021. Bagi aliansi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, persoalannya bukan masalah apakah akan diterapkan sekarang atau tidak. Ini terkait masalah substansi yaitu hak pendidikan warga negara. Saya juga pernah mendengar adanya celetukan yang mengatakan bahwa kenapa sih protesnya baru sekarang? Padahal itu kan sudah ada di Permendikbud yang tahun lalu. Persoalannya menurut saya bukan masalah protes sekarang atau tidak. Ya, seolah-olah kalau tidak protes berarti kebijakan itu dianggap benar. Kalau kita berbicara tentang kebijakan sebelumnya, pada tahun 2019 pun pemerintah juga menerbitkan Permendikbud nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Namun justru di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2019 ini, justru sekolah-sekolah dengan jumlah di bawah 60 diberikan dana BOS minimal untuk 60 peserta didik. Mengapa kebijakan yang bagus ini justru malah dihilangkan? Bukankah itu pertanyaannya? Peraturan ini bertentangan dengan konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat konstitusi jelas, pemerintah tidak sekedar menyelenggarakan pendidikan dasar, tetapi juga pemerintah wajib membiayainya. Karena itu penghapusan dana BOS untuk sekolah yang memiliki jumlah peserta didik di bawah 60, apapun alasannya, bertentangan dengan konstitusi. Nah, setelah didesak terus-menerus, akhirnya Kemendikbudristek merevisi Permendikbud nomor 6 tahun 2021 ini dengan menerbitkan Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Namun sayangnya, dalam revisi ini pun masih terdapat diskriminasi. Meskipun di dalam Permendikbud terbaru ditegaskan bahwa satuan pendidikan yang memiliki jumlah peserta didik di bawah 60 tetap memperoleh dana pendidikan sebesar 60 peserta didik, namun ini hanya berlaku bagi daerah khusus. Jadi, ketika sekolah-sekolah itu tidak berada di daerah khusus dan jumlah peserta didik mereka itu di bawah 60, mereka tidak akan menerima dana bantuan operasional sekolah. Ini masukan saya untuk Kemendikbudristek. Pertama, sekolah yang memiliki jumlah peserta didik di bawah 60 sebaiknya tetap menerima dana bantuan operasional sekolah, tak peduli mereka berada di daerah khusus atau tidak berada di daerah khusus. Kedua, pemerintah dapat menjelaskan ini melalui proses sosialisasi kepada kepala daerah. Kalau perlu, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang khusus menjelaskan bahwa tidak ada satupun warga negara yang didiskriminasi atas kebijakan ini. Yang ketiga, tampaknya pemerintah perlu membuat satu tim yang solid, yang paham tentang pendidikan, yang mampu berkomunikasi dan berdialog dengan publik, sebelum mereka meluncurkan sebuah kebijakan agar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi ini tidak akan terjadi lagi. Kebijakan yang mendiskriminasi tidak pernah boleh ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.